Tahukah kalian, wujud benda mati di sekitar kita adalah benda padat, cair, dan gas. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPA dengan pokok bahasan perubahan wujud benda. Disimak ya video pembelajarannya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Baiklah kita langsung saja ya. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat serta ciri yang unik. Nah, dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, laut, dan dimanapun kalian berada. Dan dengan mengetahui sifat benda, kamu juga akan tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Lalu apa ya yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang dapat diamati, menempati ruang, dan memiliki massa atau berat. Benda-benda di sekitar kita ada 3 wujud ya. Yang pertama adalah benda padat, benda cair, serta gas. Berikut ini beberapa contoh dari benda padat. Ada batu, bola, kayu, dan masih banyak contoh yang lainnya. Benda padat memiliki beberapa sifat yang membedakannya dengan benda-benda lainnya. Nah, berikut ini merupakan sifat dari benda padat. Yang pertama, bentuknya selalu tetap. Sebagai contoh, kalau batu kita pindahkan misalnya dari ember ke gelas, bentuknya tetap batu. Begitu juga dengan bola. Kalau bola kita pindahkan, dia tetap bentuknya bola. Sifat yang kedua, volume atau ukurannya selalu tetap. Maksudnya adalah kalau benda padat ini kita pindahkan dan kita ukur kembali, maka volume atau ukurannya tetap. Sifat yang ketiga, partikel penyusunnya berdekatan dan rapat. Nah, yang dimaksud dengan partikel itu zat penyusunnya ya. Kalian lihat gambar yang ada di sana. Nah, itu adalah wujud dari benda padat. Karena partikel penyusunnya berdekatan atau rapat, maka sifat yang keempat adalah tidak dapat dimampatkan. Maksudnya, benda padat tidak bisa dikecilkan dengan cara menekannya. Benda di sekitar kita bisa juga berupa benda cair. Sebagai contoh, oli, madu, sirup, air, susu, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa sifat dari benda cair yang membedakannya dari benda padat serta gas. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sebagai contoh, segelas susu cair, kalau kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti tempatnya, yaitu gelas ya. Lalu kalau susu cair itu kita masukkan ke dalam botol, maka dia akan mengikuti tempatnya, jadi membentuk botol. Lalu sifat yang kedua, volume atau ukurannya selalu tetap. Sebagai contoh, kalau segelas susu ini kita pindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, maka volume atau isinya tidak berubah. Sifat yang ketiga, benda cair dapat mengalir. Lalu sifat yang keempat, menekan ke segala arah. Nah, hal ini disebabkan karena benda cair memiliki tekanan. Sifat yang kelima, partikel penyusunnya agak berdekatan. Kalian perhatikan untuk partikel atau zat penyusun dari benda cair itu satu sama lain itu agak berdekatan ya. Karena partikel penyusunnya agak berdekatan, maka sifat yang keenam adalah benda cair juga sulit untuk dimampatkan. Lalu sifat yang ketujuh, memiliki daya kapilaritas. Daya kapilaritas adalah kemampuan untuk melewati celah-celah yang kecil. Sebagai contoh, ketika air dapat merembes ke serat-serat pakaian kita sehingga menyebabkan pakaian kita basah. Nah, itu adalah sifat-sifat dari benda cair. Selanjutnya, benda yang ketiga adalah benda gas. Nah, berikut ini beberapa contoh benda gas yang sering kita lihat ya. Ada asap, uap air, serta gas LPG. Ingat ya, gasnya bukan tabungnya. Benda gas juga memiliki sifat. Yang pertama, bentuknya selalu berubah mengikuti dari tempatnya. Sifat yang kedua, volumenya selalu berubah. Sifat ketiga, benda gas dapat mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Sifat yang keempat, benda gas dapat menekan ke segala arah. Lalu yang kelima, partikel penyusunnya renggang dan berjauhan. Kalian perhatikan partikel atau zat penyusun dari benda gas. Dari gambar kita mengetahui bahwa partikel penyusun dari benda gas ini berjauhan dan renggang, sehingga benda gas mudah dimampatkan. Nah, mudah dimampatkan atau ditekan ya. Itu untuk sifat benda gas yang keenam.
Benda di sekitar kita dapat mengalami perubahan bentuk, baik bersifat tetap maupun sementara. Sebagai contoh, roti yang membusuk karena jamur, kemudian besi yang berkarat, kertas yang terbakar dan berubah menjadi abu, es yang mencair, air yang membeku, dan peristiwa siklus air. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan sifat benda. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan untuk perubahan sifat benda ada dua. Yang pertama adalah perubahan sifat benda yang tetap atau kita sebut sebagai perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan sifat benda yang tidak dapat kembali ke sifat semula. Sebagai contoh, besi berkarat, pembusukan, kertas yang dibakar jadi abu, nasi menjadi bubur, fermentasi singkong menjadi tape, dan lain-lain. Kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan sifat benda yang sementara. Nah, untuk perubahan yang sementara maka disebut sebagai perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan sifat benda yang dapat kembali ke sifat semula. Sebagai contoh, mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, mengkristal, dan peristiwa terjadinya daur air. Dari penjelasan tentang perubahan sifat benda, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika, kita bisa mengetahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sifat benda adalah perubahan suhu, misalnya suhunya panas atau dingin. Kemudian interaksi dengan zat lainnya, contohnya seperti api ya. Kemudian peristiwa pembusukan oleh jamur dan bakteri. Dan faktor yang keempat, percampuran dengan air. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sifat benda. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan sifat benda secara sementara atau kita sebut sebagai sifat fisika. Benda kan ada tiga, ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Kalian lihat arah panahnya nak. Kalau dari padat ke benda cair itu namanya mencair. Kemudian benda cair dapat berubah wujud menjadi benda gas. Ini kita sebut sebagai menguap. Benda padat bisa berubah menjadi benda gas. Nah, peristiwa ini kita sebut sebagai menyublim. Nah, benda cair ini bisa kembali menjadi padat. Nah, peristiwa ini dinamakan membeku. Kemudian benda gas bisa berubah menjadi benda cair. Nah, perubahan ini kita sebut mengembun. Dan benda gas juga bisa berubah menjadi benda padat. Nah, peristiwa ini kita sebut sebagai mengkristal atau menghablur. Dari keenam peristiwa ini, ada 3 peristiwa yang menyerap panas dan ada 3 peristiwa yang melepaskan panas atau kalor. Nah, untuk peristiwa yang mendapat kalor atau menyerap panas itu seperti mencair, menguap, menyublim. Artinya, untuk peristiwa mencair, menguap, dan menyublim ini membutuhkan kalor atau panas. Sedangkan untuk peristiwa yang melepas kalor atau mengalami pendinginan itu seperti membeku, mengembun, dan mengkristal atau menghablur. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan untuk perubahan sifat fisika benda atau perubahan sementara ya. Yang pertama adalah mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Menguap, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Yang ketiga, menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Yang keempat, membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Yang kelima, mengembun, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Yang keenam, mengkristal atau menghablur, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Agar kalian lebih paham, berikut ini adalah beberapa contoh peristiwa perubahan fisika yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Untuk contoh peristiwa mencair, contohnya es krim mencair saat terkena panas, aspal dicairkan sebelum digunakan, mentega meleleh saat dipanaskan, sebagian lilin meleleh saat terkena panas api. Coklat batangan dilelehkan sebelum dicetak lagi. Dan logam yang dilelehkan sebelum dicetak menjadi barang lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh peristiwa mencair ya. Nah, semua peristiwa mencair ini membutuhkan kalor. Selanjutnya contoh-contoh dalam peristiwa menguap. Yang pertama adalah baju basah dijemur menjadi kering. Nah, ini terjadi karena baju yang basah itu
airnya menguap karena adanya panas dari matahari. Kemudian dalam siklus air di bumi akan menguap karena adanya panas matahari. Contoh ketiga, saat mendidihkan air, sebagian air akan berubah wujud menjadi uap. Lalu peristiwa menyemprotkan parfum. Saat parfum disemprotkan, parfum akan berubah menjadi uap, sehingga tercium menjadi aroma yang wangi di hidung kita ya. Nah, itu adalah contoh peristiwa untuk menguap pada peristiwa penyemprotan parfum. Lalu proses pembuatan garam dari air laut. Air laut akan menguap karena terkena panas matahari, sehingga air laut akan menyisakan kristal garam. Contoh berikutnya untuk peristiwa menyublim. Yang pertama adalah penggunaan kamfer atau kapur barus. Kapur barus atau kamfer lama-kelamaan akan menjadi habis karena berubah menjadi gas. Lalu contoh yang kedua adalah efek kabut yang muncul dari dry ice atau es kering. Es kering ini terbuat dari padatan gas karbon dioksida. Selanjutnya, contoh peristiwa membeku di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, pembuatan es batu dari air, coklat cetak yang berasal dari coklat leleh, proses pembuatan gula merah, dan lelehan lilin membeku kembali. Itulah beberapa contoh peristiwa membeku di kehidupan kita sehari-hari. Ingat ya, untuk peristiwa membeku ini artinya dia melepaskan kalor atau mengalami pendinginan. Selanjutnya, contoh peristiwa mengembun di kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama adalah terjadinya embun di pagi hari. Butiran embun di pagi hari itu berasal dari udara yang mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi benda cair. Contoh yang kedua, adanya butiran air di luar gelas yang berisi air. Butiran air yang berada di luar gelas itu berasal dari udara yang mengalami pendinginan dikarenakan adanya es di dalam gelas. Contoh selanjutnya adalah gumpalan awan yang menjadi air hujan. Nah, peristiwa ini terjadi pada siklus air. Contoh yang keempat, kaca di dalam mobil basah saat hujan berlangsung. Hal ini disebabkan udara di dalam mobil mengalami pendinginan sehingga terjadilah embun. Dan contoh terakhir, adanya butiran air di dalam tutup gelas yang berisi air panas. Butiran air yang ada di tutup gelas itu berasal dari uap air panas yang ada di dalam gelas tersebut, karena air panas tersebut telah melepaskan kalor. Maka peristiwa mengembun adalah salah satu peristiwa yang melepaskan kalor. Contoh berikutnya adalah tentang peristiwa mengkristal atau menghablur. Contoh yang pertama adalah uap air yang berubah menjadi kristal salju. Kristal salju itu berasal dari uap air yang mengalami pendinginan, sehingga uap air tadi berubah menjadi padat, yaitu kristal salju. Contoh peristiwa selanjutnya adalah terjadinya bunga es dari udara di dalam freezer. Udara yang berwujud gas ini mengalami pendinginan atau melepas kalor sehingga menjadi benda padat, yaitu bunga es. Nah, ini sering kita jumpai di kulkas kita. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Untuk hari ini bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.